warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kebaikan dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Pada narasi video ini saya akan menyampaikan mengenai persoalan yang seringkali dialami banyak orang, yaitu mengenai sulitnya melupakan seseorang atau sulitnya memaafkan. Ya, bisa jadi karena memang kaitan dengan kisah masa lalu seseorang yang membuat diri kita atau siapapun yang pernah dikecewakan. Nah, itu menjadikan yang bersangkutan menjadi sulit untuk memaafkan orang itu atau sulit untuk melupakan kejadian itu. Dan ini tentu bisa berdampak terhadap hal yang negatif, hal yang tidak kita inginkan, ya. Nah, dampak itu bisa mencakup mengenai kesehatan mental yang terganggu dan kesehatan fisik yang menurun, ya. Ya, karena secara ilmiah juga bisa dibuktikan, ya, bahwa orang-orang yang memendam perasaan dendam, ya, sulit untuk memaafkan seseorang karena pengalaman masa lalu, ya, itu akan menjadikan orang bersangkutan akan senantiasa terganggu pikirannya, ya, mentalnya terganggu, ya, sehingga menyebabkan stres, bahkan stres yang kronis, ya, kecemasan, ya, kemudian depresi, ya, bahkan bisa menimbulkan trauma tertentu sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi. Nah, jika ini terus berlanjut, tentu ini akan sangat merugikan kita, ya, bahkan bisa mengganggu kesehatan mental kita yang kemudian bisa berdampak terhadap sulitnya kehidupan yang damai dan tentram, ya. Kemudian juga bisa berdampak terhadap kesehatan fisik yang menurun. Makanya banyak orang yang stres kemudian mengalami kondisi fisik yang melemah, ya. Dia menjadi secara fisik lebih kurus badannya misalnya, ya. Atau gejala-gejala menurunnya kesehatan fisik yang lain seperti mudahnya terserang penyakit, ya, tekanan darah yang naik, detak jantung yang meningkat, atau resiko penyakit jantung, MAH, dan seterusnya. Oleh karena itu, dendam, sulit memaafkan orang, atau sulit untuk melakukan sesuatu terkait dengan apa yang pernah dilakukan orang terhadap kita, hendaknya bisa kita netralisir. Nah, bagaimana cara menetralisirnya? Yaitu dengan memaafkan. Ya, memaafkan bukan berarti melupakan begitu saja kesalahan orang lain dan membenarkan tindakan mereka. Memaafkan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk membebaskan emosi negatif kita, ya, sehingga kita bisa menjadi lebih damai, lebih tenang, ya, lebih sehat, sehingga kita bisa berfokus ke hal yang lebih produktif, yang kemudian itu akan berdampak terhadap kehidupan kita yang menjadi lebih baik, ya. Nah, memaafkan juga dianjurkan dalam Islam, ya. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 149, artinya jika kamu menyatakan suatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, ya. Jadi mengacu kepada ayat ini jelaslah bahwa memaafkan itu adalah ajaran dalam Islam. Bahkan di sini disebutkan Allah saja Maha Pemaaf, kan gitu ya. Mengapa kita tidak mencoba untuk memaafkan orang lain? Nah, itu pemahaman sederhananya yang bisa kita ambil dari ayat ini, ya. Kemudian juga dalam suatu hadis Aisyah radhiyallahu an pernah ditanya mengenai akhlak Rasulullah, ya. Salah satu pernyataannya adalah beliau selalu memaafkan dan memaklumi kesalahan orang lain, ya. Rasul itu juga pemaaf, ya. Dengan demikian
maka tidak ada alasan lain bagi kita untuk menunjukkan sikap maaf sesuai dengan aturan Islam tentunya ya. Dalam konteks apa memaafkannya dan seperti apa kita menyikapinya. Yang pasti memaafkan merupakan ajaran Islam sebagaimana yang diperintahkan Allah dan sebagaimana juga yang diteladankan oleh Rasulullah. Nah, ketika Anda merasa sulit untuk memaafkan, ya, ada cara yang disebut dengan self hypnotherapy. Jadi Anda bisa memaafkan diri sendiri dengan menggunakan teknik hipnosis ya. Jadi self hypnotherapy itu adalah terapi menggunakan teknik hipnosis yang Anda lakukan sendiri yang tujuannya untuk lebih mudah memaafkan orang lain. Nah, gitu. Ya, jadi ini sekedar ya pengetahuan ya diharapkan sih bisa diterapkan ya. Nah, untuk memperdalam pemahaman mengenai hipnosis, silakan Anda mempelajari kembali narasi video yang saya muat pada edisi atau pada slide atau pada konten-konten sebelumnya ya, silakan dipelajari. Self hipnoterapi atau hipnoterapi diri adalah cara memaafkan diri sendiri dengan pendekatan hipnosis agar diri menjadi lebih mudah untuk memaafkan ya. Kenapa demikian? Karena kondisi hipnosis adalah kondisi di mana seseorang akan lebih mudah untuk menerima pesan-pesan, sugesti, afirmasi atau keinginan-keinginan tertentu ya. Hipnoterapi bisa digunakan untuk berbagai tujuan ya, salah satunya untuk tujuan memaafkan tadi ya. Dalam kondisi trend atau kondisi hipnotis memudahkan seseorang mengakses pikiran bawah sadarnya dan mengubah pola pikir yang tidak diinginkan menjadi pola pikir yang diinginkan serta mendorong perubahan positif dalam diri kita ya, termasuk dalam konteks ini untuk memaafkan. Hipnoterapi bekerja efektif karena memanfaatkan interaksi langsung dengan pikiran bawah sadar yang berperan penting dalam membentuk pikiran, emosi, keyakinan, dan perilaku kita. Saat berada dalam kondisi trance atau kondisi hipnosis atau kondisi kita berada dalam gelombang alfa dan theta, pikiran bawah sadar menjadi lebih terbuka terhadap sugesti positif dan perubahan yang diinginkan. Gitu ya. Nah, ini manfaat hipnoterapi secara mandiri, mengubah pola pikir negatif, mengelola emosi, meningkatkan kepercayaan diri, kemudian mengatasi perilaku yang tidak kita inginkan. Nah, apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk self hypnotherapy atau terapi sendiri dengan menggunakan hipnosis dalam konteks ini untuk bisa memaafkan orang lain? Yang pertama adalah tahap atau langkah persiapan ya. Jadi pastikan Anda mencari tempat atau berada di tempat dan waktu yang tenang serta nyaman untuk melakukan latihan atau sesi self hipnoterapi. Pastikan selama sesi ini tidak terganggu oleh suasana apapun ya. Nah, ini penting sekali supaya bisa menjalani self hipnoterapi menjadi lebih maksimal, lebih optimal yang harapannya hasilnya sesuai dengan diharapkan tentunya ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah relaksasi. Ya, yaitu dengan membuat tubuh dan pikiran Anda rileks. Tutup mata Anda, kemudian pusatkan perhatian pada pernapasan yang dalam dan juga perlahan. Ya, Anda bisa menggunakan kalimat-kalimat atau sugesti atau afirmasi untuk membantu Anda merasa rileks. Ulangi kalimat-kalimat atau sugesti ini sampai Anda benar-benar merasakan rileks atau terjadi relaksasi. Nah, ini sekedar contohnya ya. Tubuhku semakin rileks dengan setiap napas yang kuhembuskan. Stres dan ketegangan hilang digantikan kedamaian. Pikiranku menjadi jernih dan tenang, bebas dari beban pikiran. Aku membiarkan diriku merasakan ketenangan yang dalam,
membayangkan tempat yang damai dan indah. Ya. Anda bisa ucapkan itu dalam hati ketika memasuki proses relaksasi ini. Lakukan secara berulang, lakukan secara berulang, lakukan secara berulang, ya, sampai Anda betul-betul merasakan relaksasi. Ya, jadi boleh menggunakan kalimat yang lain yang seprinsip dengan itu. Ya. Kemudian langkah selanjutnya dari self hipnoterapi adalah induksi, yaitu menggunakan kata-kata dan afirmasi untuk mencapai keadaan hipnosis. Kalau tadi relaksasi untuk mengkondisikan kita supaya dalam keadaan yang betul-betul tenang, rileks, ya. Nah, sekarang tahap induksi ini adalah upaya untuk membuat keadaan diri kita masuk dalam gelombang alfa dan theta. Ya, apa itu gelombang alfa dan theta? Nah, itu sudah disampaikan pada narasi video sebelumnya, ya. Jadi silahkan dipelajari. Selanjutnya, ya, ketika Anda menggunakan tahap ini atau memasuki tahap ini, gunakan kata-kata atau afirmasi yang menenangkan. Nah, ini saya ambil salah satu contoh atau beberapa contoh, ya. Anda gunakan afirmasi ini, Anda sampaikan dalam hati atau Anda ucapkan dalam hati. Saya memasuki kondisi relaksasi yang damai, di mana pikiran saya menjadi lebih fokus dan terbuka terhadap sugesti positif. Dalam keadaan hipnosis yang menyenangkan ini, saya membiarkan pikiran dan tubuh saya beristirahat. Setiap kali saya menghembuskan nafas, saya merasakan kedamaian yang semakin dalam. Pikiran saya terbuka untuk menerima sugesti positif yang akan membantu saya mencapai tujuan. Dalam kondisi ini, saya memiliki kendali penuh atas pikiran dan emosi, dan saya menggunakannya untuk mengarahkan hidup saya menuju kebaikan. Pikiran saya menjadi sangat sensitif terhadap sugesti positif, membantu saya melepaskan beban emosional dan memaafkan dengan tulus. Dalam keadaan ini, saya memiliki kekuatan untuk mengubah diri dan menciptakan perubahan positif dalam hidup. Saya percaya pada kemampuan pikiran dan tubuh untuk merespons sugesti positif ini, dan saya siap memulai perjalanan transformasi menuju pengampunan yang mendalam. Ya, ini contoh-contoh yang bisa diterapkan, ya, ketika proses induksi. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa masuk dalam keadaan yang lebih memungkinkan proses perubahan itu terjadi. Ya, dalam konteks ini apa? Perubahan untuk lebih bisa memaafkan atau melupakan masa lalu yang terkait dengan perilaku atau sikap yang tidak menyenangkan yang pernah dilakukan orang lain. Nah, langkah selanjutnya dalam self hypnotherapy adalah visualisasi atau memvisualkan. Jadi saat Anda berada dalam kondisi hipnosis, dalam kondisi trance atau dalam kondisi gelombang alfa theta, maka langkah berikutnya adalah memvisualkan, yaitu membayangkan diri sendiri dalam situasi yang membutuhkan pengampunan. Kemudian Anda hadirkan, ya, orang yang perlu Anda maafkan, supaya nanti di sini muncul sikap empati lah begitu, ya. Jadi Anda hadirkan orang yang perlu dimaafkan. Ya, gunakan semua indera sebisa mungkin, penglihatan atau visualnya, pendengaran atau auditorinya, perasaan atau kinesiknya untuk membuat visualisasi ini senyata mungkin. Ya. Ya. Ini metode, ya. Metode untuk bisa mengkondisikan suatu keadaan dalam pikiran bawah sadar kita dengan visualisasi ini. Ya, saya ulangi lagi. Hadirkan dalam pikiran Anda orang yang perlu dimaafkan seolah-olah mereka ada dalam diri Anda atau seolah-olah mereka ada di hadapan Anda. Gunakan semua indera Anda, visual Anda, pendengaran Anda, perasaan Anda untuk bisa,
menggambarkan seolah-olah dia hadir dalam benak Anda. Nah, itu. Ya, tumbuhkan rasa empati pada orang itu bahwa yang bersangkutan berhak untuk bisa dimaafkan. Nah, makanya langkah selanjutnya adalah menumbuhkan empati. Ya, jadi langkah selanjutnya dari self hipnoterapi untuk memaafkan ini atau melupakan ini adalah dengan menumbuhkan empati. Ya, yaitu memahami perspektif orang lain, dalam hal ini dirinya. Bayangkan diri Anda di posisinya dan rasakan apa yang mungkin mereka rasakan. Ya, Anda ya barangkali pernah berkali-kali mendengar permohonan maafnya. Ya, dia menyampaikan argumentasinya, alasannya kenapa dia melakukan ini, kenapa dia melakukan ini, kenapa dia bersikap seperti itu. Anda bisa coba berempati seolah-olah Anda seperti yang dia lakukan atau yang dia alami. Ya, Anda bisa menjadikan itu sebagai upaya untuk dapat membuka hati, emosi, pikiran sehingga kita bisa lebih mudah memaafkan. Atau kalau itu menjadi sulit dilakukan, tambahkan bahwa memaafkan itu adalah bagian dari ajaran agama yang penting untuk diterapkan. Ya, nah, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa memaafkan itu adalah perintah dalam ajaran Islam. Nah, gitu ya. Jadi boleh itu ditambahkan untuk menumbuhkan sikap empati itu. Ya, kalaupun Anda misalnya sulit untuk berempati, ya Anda jadikan sandaran utamanya adalah bahwa memaafkan itu merupakan ajaran Islam. Ya, nah gitu. Allah saja Maha Pemaaf, Rasul saja meneladankan dalam memberikan maaf. Kenapa kita pengikutnya tidak mau melakukan itu? Nah, itu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengubah cara pandang. Nah, mengubah cara pandang ini berkenaan dengan yang barusan juga disampaikan, misalnya bahwa memaafkan itu adalah bagian dari ajaran Islam. Atau bisa juga dikaitkan dengan pengembangan empati tadi. Ya, misalnya itu adalah masa lalu, dia mungkin belum bersikap dewasa, sekarang sudah lebih dewasa, dia bisa bersikap lebih bijak, misalnya demikian ya. Atau Anda memaafkan dia atau Anda merasa bahwa dia perlu dimaafkan karena Anda memiliki cara pandang positif lainnya terhadap orang yang pernah menyakiti Anda. Ya, misalnya apa? Misalnya mungkin dalam kondisi itu dirinya sedang dalam masalah, mungkin dalam kondisi itu dia memang betul-betul hilaf ya. Mungkin dalam kondisi itu apa yang dia lakukan merupakan bagian dari proses untuk membuat dia menjadi lebih dewasa, dan itu juga menjadi proses bagi saya misalnya atau bagi Anda untuk bisa menyikapi hal itu sebagai pengalaman yang berharga dan bisa menyikapinya secara bijak. Nah, dalam konteks ini misalnya untuk bisa memaafkan. Ya. Nah, selain dari itu, ini ada contoh yang bisa dipahami bagaimana reframing atau mengubah cara pandang ini bisa dilakukan. Ya. Nah, misalnya cara mengubah pandang dengan berfokus pada pertumbuhan pribadi. Misalnya demikian, saya memilih untuk memaafkan dia, ya, sebagai cara untuk mengembangkan diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian fokus pada penerimaan dan pengertian. Misalnya begini, saya mencoba memahami tindakan ini dengan melihatnya dari sudut pandang orang lain. Menyadari bahwa setiap orang punya latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Dan setiap orang juga tidak luput dari berbagai kesalahan. Misalnya demikian ya. Kemudian juga bisa dilihat dari upaya terkait dengan fokus pada pengelolaan diri. Misalnya demikian ya,
Saya menggunakan pengalaman ini untuk mengenali batasan diri saya dan belajar menetapkan batasan yang sehat. Saya menyadari pentingnya memaafkan, karena itu bisa berdampak terhadap kesehatan fisik saya, kesehatan mental saya, gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari reframing ya yang dapat Anda tanamkan untuk bisa memaafkan orang lain ya. Kemudian langkah selanjutnya dari proses self hypnotherapy untuk memaafkan orang lain atau forgiveness self hypnotherapy ya. Yang selanjutnya yaitu pernyataan afirmasi positif. Sampaikan afirmasi positif tentang manfaat pengampunan atau memaafkan. Gunakan kalimat yang kuat dan meyakinkan. Ya, jadi langkah ini memiliki relevansi atau keterkaitan dengan langkah-langkah sebelumnya. Misalnya saya memilih untuk melepaskan dendam yang membebani diri saya. Nah, itu pernyataan atau afirmasi positifnya. Saya merasakan cinta dan pengampunan mengalir dalam tubuh saya. Atau contoh lainnya, saya melepaskan kekecewaan dan rasa sakit atas tindakan orang lain dan menggantinya dengan perasaan yang lebih positif sehingga membuat diri ini menjadi lebih tenang. Nah, itulah contoh-contoh pernyataan atau afirmasi positif yang terkait dengan upaya untuk memaafkan. Ya. Dan ini masalah masih dalam kondisi terhipnosis atau dalam kondisi trance atau dalam kondisi gelombang alfa theta. Ya. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena ketika seseorang berada dalam kondisi gelombang alfa theta, itu berbagai macam pernyataan sugesti menjadi lebih mudah diakses, lebih mudah diterima. Nah, itu ya. Nah, gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah terminasi. Ya, jadi langkah terakhir dari prosesi self hipnoterapi untuk memaafkan orang lain, memberikan pengampunan terhadap orang lain sekaligus berdampak terhadap untuk melupakan masa lalu yang tidak menyenangkan adalah dengan terminasi. Ya, apa itu terminasi? Terminasi itu mengkondisikan diri kita keluar dari kondisi hipnosis. Dilakukan dengan perlahan-lahan keluar dari keadaan hipnosis. Untuk keluar dari kondisi hipnosis, lakukan gerakan-gerakan kecil pada tubuh seperti menggerakkan jari, tangan, ya, kaki, ya. Rasakan tubuh Anda terisi kembali dengan energi dan kesadaran. Ya, ketika Anda sudah merasa siap, bukalah mata Anda secara perlahan dan kembali ke keadaan sadar dengan tetap diawali afirmasi, sugesti terkait dengan penanaman nilai-nilai tadi bahwa Anda bisa memaafkannya, Anda sudah memaafkannya, Anda merasa lebih lega, Anda merasa bahwa Anda menjadi lebih baik, menjadi karakter yang lebih kuat karena Anda sudah mampu memaafkan orang tersebut. Nah, gitu ya. Jadi tanamkan nilai-nilai itu melekat kuat dalam diri kita sebelum kita keluar dari kondisi hipnosis. Nah, nah demikianlah langkah-langkah praktis mudah-mudahan bisa diterapkan terkait dengan orang-orang yang atau mungkin Anda yang sulit sekali memaafkan orang lain, Anda memendam dendam hingga hari ini dengan proses yang cukup lama misalnya dan itu sulit untuk dihilangkan, Anda bisa menerapkan langkah-langkah self hipnoterapi terkait dengan upaya memaafkan ini. Ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan, jika masih kesulitan dalam memahami apa itu hipnoterapi, apa itu hipnosis, nah silakan Anda pelajari kembali video narasi yang sudah saya muat atau sudah saya publish melalui akun YouTube ini. Ya. Nah, jika Anda merasa kesulitan untuk melakukan self hipnoterapi terkait dengan keluhan Anda berkenaan dengan upaya untuk menghilangkan dendam, untuk bisa memaafkan orang lain atau pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan atau problem yang terkait dengan persoalan psikis, mental dan emosi lainnya, Anda bisa menghubungi kami ya atau menghubungi saya ya.
dengan email hipnosehatbahagia@gmail.com. Terima kasih, mudah-mudahan memberikan manfaat. Mohon diklik subscribe-nya. Sekali lagi terima kasih, semoga senantiasa dalam kebaikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.